Bu, kita masuk kepada sesi diskusi Pak Dril Busudin. Manisan manggis ditambah leci, lecinya manis karena kamu. Alhamdulillah ketemu Pak Hadril lagi, siap menerima ilmu. Silakan kepada Bapak Hadril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Berkah-berkah. Silakan Pak Hadril. Ya, selamat Bu Akmalia. Ya, terima kasih Pak Hadril. Udah mumtaz kok, bagus sekali kok. Ayatnya pendek tapi mantap bener. Ya, Mudah-mudahan bisa dengan baik berdiskusi dengan Bapak Hadril. insya Insya Allah kita ini sebenarnya diskusi kita ini dalam rangka menenangkan aja. Jadi ada yang terpikir bagi saya Bu Akmalia. Iya Pak. Ya dengan Ayuha ini kok dipisah, nggak bisa disatukan saja. Kira-kira pemahamannya atau memang secara gramatikal itu dipisah atau bisa disatukan. Ini saya minta untuk menambah pemahaman. Mungkin itu ke saya kali Pak. Ya, ya. Ya, jadi kita memang itu mungkin menurut saya kalau kita lebih mencari alasan mungkin bisa jadi pilihan jatuhkan. Tapi kan ya tetap huruf ya. Ya Adam, jelas ada ya kan. Ya, Adam, ya Ibrahim, ya Musa. Berarti ya itu memang satu huruf. Nah, kalau Ayuha juga saya anggap karena dia ya satu huruf, ya Ayuha satu huruf juga. Adapun pilihan, kalau ya Ayuha digabung, menurut saya mungkin juga tidak bisa dikatakan salah. Ya, tapi ini kan pilihan untuk dasani, ya dan Ayuha tidak bisa. Jadi ini kan panggilan wahai, wahai. Sekali lagi saya katakan kalau panggilan ya Ayuha itu ada dua konsekuensi. Untuk orang-orang beriman atau apalagi para nabi pasti panggilan kesayangan. Maka kata terjemahkan nanda, dinda, wahai, duhai. Kan? Sebaliknya kalau panggilan ini kepada ya ayyuhallazina kafaru. Nah, untuk orang kafir maka itu panggilan yang ngenjek apa namanya Pak Dir? Ngenye. Kenapa kul ya ayyuhal kafirun, orang kafir itu nge. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia gimana? Kata memuji, kamu hebat. Saya dengan Pak Hadir begitu ngomong-ngomong baik, Pak Hadir hebat sekarang. Maka itu positif ya Pak Hadir, kata hebat positif. Tetapi ada orang yang nipu saya berkali-kali, anak buah saya nipu saya panggil dia, kamu hebat sekarang ya. Hebat itu udah marah tuh Pak. Karena kamu nipu saya terus. Nah, gitu. Jadi hebat itu bukan lagi pujian tapi marah. Nah, gitu juga ini logika saya pemahaman saya. Jadi ya UI itu kalau disampaikan kepada yang positif, maka dia panggilan kesayang. Tapi kalau untuk orang negatif adalah bahasa sindiran Pak. Sama hebat. Hebat kau sekarang, pandai kau sekarang ya. Pandai ya, pandai juga ditimbul gitu ya. Jadi kira-kira bisa Pak Del, terima Pak Del. Iya, ya. Terus saya melihat Bu Akmal ya, pada kamu Mamudino Salaman 54 kan ada Ayuha gitu, ya Ayuha. Oke, silakan Bu Akmalia. Itu udah buka kamu Salaman 54 Ibu? Iya Bu. Sudah Pak. Nah, sudah. Kalau saya lihat kok ini penekanannya kepada laki-laki nih. Hai, ya Ayuha atau hai, tapi dikurungnya tutup laki-laki. Berbeda dengan ayatuha untuk perempuan. Itu kan ya nafsu mutmainnah kan ada tuh surat Al-Baqarah. Ya. Surat irji'i di surat iya ayatuha mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Apa itu? Ya. Jadi ini kan berarti dibuat ya Ayuha ini kan karena perintahnya kan pada Nabi. Ya. Pada Nabi ya, laki-laki. Ini tujuannya kan kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Oh iya. Oh ya, ini saya baru terpikirkan ya selama ini kan nggak terpikir ya. Ya Ayuha kan wahai gitu kan. Ya. Tapi
setelah saya lihat kamu saya simak lagi, ada kodenya laki-laki. Oh, ini berarti ini panggilan untuk laki-laki. Itu ada yang tahu ya itu an-nafsul mutmainnah itu Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr, Bu ya, kalau tidak salah. Di akhir. Fajar. Nah. Ya ayuhan nasul matma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan. surat Al-Fajr. Fajar. Ayat Ya, surat ayat Di akhir surat Al-Fajr. 89. Surat 89 ya. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita lihat dulu ya di halaman 45 ini tangan sebelah ini 45 ya. Oke, sebentar Fadil ya. Ya. Tangan sebelah ini agak sedikit. Oke. Bismillah. Terakhir. Bismillah. Surat Al-Fajr. Al-Fajr. Fajar halaman 475. 475. Al-Fajr. Itu ayat ke 27. Ya ayyatu. Ada tuh Pak ya. Had Ya. nafsul mutmainnah. Ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan Pak ya. Sama dengan kamu Pak ya. Iya, Ya, betul. iya. Jadi ada sebetulnya ya juga Pak. Jadi bisa digabung, bisa dipisah. Jadi kalau ini kita pisah aja dulu Pak ya. Iya. Ya, ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayo, mutmainnah ya. Laki perempuan nih. Ya, ada perempuan dan laki-laki. Kalau nafsu itu kan diri itu kan perempuan jatuhnya. Iya. Iya, perempuan ya. 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 Jadi alhamdulillah tambah lagi ini pemahaman. Jadi aja Fadil ini. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini mengenai an-nabiyyu. Mengenai an-nabiyyu ini karena ada karena ada doma. Kalau ada apa Ini kan kan bisa. sudah jelaskan ini kata benda alif lam Bisa di depannya kan begini. Ya. ada doma. Secara posisi boleh nggak ini disebut sebagai subjek? Karena ini kalimat pembuka Fadil ya. Oh, Dia nanti bisa subjek dari kata perintah setelahnya. Nah, Jadi kalau abang mau karena pembuka perlu kan kalimat enggak kita nggak masukin dia sebagai subjek. Wahai Nabi, ya, netral lah sifatnya Pak. Benda kacang Ya, hijau. ini sudah panggilan. Nah, Kacang hijau sama ya, oke. Nah, salah. bubur hitam. Hah? Ini kan Nabiyun. Ada ya tasdid ini secara gramatikal Apa yang terpikir oleh Bu Amalia? apa yang terpikir oleh Ibu? Ya, kalau tasdid Ya, kacang hijau biasanya tiap hari. sebelumnya diawali sukun, jadi ada dua huruf, yang pertama sukun, yang terakhir berharokat. Jadi karena sukun dengan berharokat disatukan jadi tasdid. Nanti ya. Jadi Yang katanya apa itu Bu? Bagi orang kaya. Naba'a. Kenapa jadi ya dia? Anda lah, untuk sarapan kasih ada. Kan mestinya Nabi pun. Karena Kalau sarapan alif itu bisa waw, bisa ya, bisa alif. Alif bisa berubah menjadi alif, alif Iya, bisa berubah menjadi waw, dan bisa berubah jadi ya. Iya. Ini kaidah Syiah berapa? Sifat karakter Rusia yang mana itu Bu yang dipakai di sini Bu? Hari hujan. Ya, poin 2. Bukan poin. Jadi karakter Rusia yang mana? Karakter Rusia apa aja karakternya? Oh, karakter huruf siap bisa menghilang, bisa berubah bentuk, ya, Bisa melebur. bisa melebur ya. Nah, di sini dia apa ini? Berubah Berubah kah atau bentuk. melebur? Berubah dulu bentuk. ya. Dari hamzah, dari alif ke ya. Baru dia baru tanda tasik ya bergabung ya. Jadi dari alif berubah menjadi ya. Ya. Itu kaidah. Apa artinya itu karakternya ya. Sehingga pada saat kita ketemu kata naba'a dengan jabiyut kita udah paham ini alif yang berubah jadi ya. Nah, kita udah tahu sifat huruf sianya ya. Siap. Oke, Pak Des. Pak Des. jadi berubah karakternya berubah. Iya. Berubah hurufnya. Dengan Ada. ya. Jadi karena pola fa'ilun ini milik KBPA ya. Ya. Tapi kalau terjemahannya nabi ya, yang
Kalau anunya, kalau naba, yang akar katanya itu terjemahnya apa? Naba. Kamus. Naba tinggi, tinggi. Yang Di kamus tinggi. tinggi, artinya ya yang tinggi. Tinggi. Iya. Jadi manusia berarti manusia Tinggi. dengan derajat yang paling tinggi ya Pak ya. Ya. Ya, sebenarnya bisa mau ditarik ke KBSL bisa juga nih yang paling tinggi. Ya. Kan Nabi Muhammad kan KBSL, ya bisa Pak. bisa ya. Kan KBSL, KBPA. manusia yang paling tinggi lah derajatnya di dunia. Ya. Ya, tapi memang KBPA ya boleh, tapi ini kita fleksibel aja kan anunya. Ya. Pemberi segmen tinggi, ya betul. Ya. Ya. Kalau begini Bu, kalau ini tunggal bagaimana perubahannya kita jadikan jamak? Jamaknya di sini irregular. Jadi di kamus itu anbaun. Bawahnya Bu, bawahnya. Anbiyaun. Anbiyaun, anbiyaun. Afila'u. Ya. Jadi apa jadinya? Afila'u. Anbiya'u. Ada juga nabiyu. Juga ya, dua jamaknya itu ya. Tapi yang jelas kan ada tambahan alif di depannya. Ya, ada tambahan alif, ada juga plural normal ya. Jadi nabiyuna. Ya, nabiyu. Ya, oke. Lanjut. Izin Bu ya. Ya. Mengenai huruf panggilan tadi Bu ya. Ya. Seminggu yang lalu saya dapat pelajaran dari salah satu pembimbing, yaitu huruf panggil. Ayu itu yang dipanggil itu ada alif lam. Jadi kata benda yang alif lam di depannya. Kemudian H itu ada larangan, ada pembatasan, ada ketentuan, dan lain-lain sebagainya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama memperlengkapi Pak ya. Ya, betul Bu ya. Jelas sama-sama penekanan artinya. Terjemahnya di penekanan gitu. Ya. Oke, silakan Pak De. Ya. Langsung ke Jahidi. Lanjut. Belah dia Badril. Lanjut Bu, ada stick. Lanjut. Bu sticknya udah pergi. Oh, udah pergi ya. Lanjut. Iya, ini HP-nya. Kok nggak mau ya? Kalau gitu langsung aja ke tanpa ke ayat ya. Ya, kurang aja langsung ya. Jahidi. Kalau ini dilihat sepintas kilas, kayaknya polanya pola fa'ilun nih, kayak KBPA nih. Iya, kenapa tuh Bu? Nggak seperti KKP nih. Silakan Bu. Bukan kalau pol KB apa tadi Pak? KB? Kayak BPA. sepertinya KBPA. Benar atau tidak nih? Sepertinya kalau dilihat sekilas kan ada alif di pola fa, kayak gitu lah, kayak fa, kayak fa'il, kayak gitu. Gimana jawabnya tuh Bu? Ini pertanyaan mendadak dari Pak Dil ini. Kalau dia KBPA, kalau dia KBPA berarti polanya fa'ala. Pola fa'ala, fa'ilun, jahidun kan. Satu jawabannya Bu, kalau dia KBPA, maka an-nabi itu tidak boleh pakai alif lam. Dia mengkasrahkan Bu ya. Kalau dia mengkasrahkan berarti dia KBM dengan an-nabi. Gitu Bu? Kalau KBM nggak boleh ada alif lam di depan. Gitu Bu? Iya. Sifat KBM apa? Persyaratan KBM. Kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dia ada alif lam. Berarti kasrah ini bukan kasrah karena KBM. Tapi kasrah kenapa ini kasrah Bu Jahidi? Karena kasrah bertemu sukun setelahnya. Jadi aslinya adalah sukun, jahid. Jahid, gitu. Biar Pak Dil bisa menerima dia ini bukan KBPA. Ini Pak Dil pertanyaannya bagus ini Bu. Kita jadi melek kita Bu. Ya.
Jadi jahid karena ketemu alif lam sukun menjadi jahidi gitu ya. Ya. Oke. Jadi karena dia tidak ke BM ya Pak Dir? Tidak ke BM ya. Tidak. Ini Alasannya satu itu lagi tadi. nih. Apa lagi? Saya berargumen satu lagi nih. Ya. Ini kan di belakangnya kan ada kata benda alif lam kan. Alif lam. Ya. Al-Kufar. Kalau di KBM kan Jahidi dengan Al-Kufar ini mungkin nggak? Silakan Bu. Tidak mungkin Pak Adril karena syaratnya KB2 itu harus berharokat kasroh. Oh iya. Jadi ini menambah keyakinan kita bahwa ini tidak bisa di KBM kan ya. Karena ini Pak Kufar rohnya fathah ya. Tidak kasroh. Jadi ini untuk analisa aja nih Bu. Jadi kalau gitu bagaimana Ibu membuat kesimpulan bahwa ini KKP? Bagaimana Ibu cara menelusuri analisanya kok bisa menjadi KKP? Yang pertama karena dia tidak ada tanda-tanda. KKP-nya apa Bu? KKP berasal dari? KKP berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Kembalikan ke SD-nya Bu. Coba kembalikan ke SD. KKSAD-nya tujahidu. Kemudian buang ciri KKSAD-nya tu di awal dibuang, tinggal jahid. Karena bertemu alif lam tidak bisa dibaca, maka diberi kasroh, harokat kasroh jahidil. Ya, aduh kan ketemu alif lam intinya itu kan? Iya. Jahidil. Ya, kalau akar katanya tadi kan jahada. Itu kalau dalam itu udah tampil lagi kan? Ada yang bocor, Udah. Kenapa tuh? Bunda Ferry, udah. Akar katanya, terjemahan akar katanya apa Bu? Jahada, dilihat di kamus dulu. Artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ya. Jadi berubah menjadi pola jadi berjuang. Berjihad gitu kan? Ya. Jadi berjuang atau berjihad itu berarti bersungguh-sungguh ya, ada anunya sebagai akar katanya. Di atas ya bersungguh-sungguh ya, sangat bersungguh-sungguh sehingga tinggi ciptanya berjuang jadinya kan? Iya. Tadi ini saya begini Pak Ustadz. Ya. Ditulis ini terjemahan di bawahnya, kamu berjuanglah. Ini kan di metode Al-Asani kan sudah kita tetapkan untuk pelaku anta itu engkau. Jadi tadi sini saya mengomentari ini. Iya. Boleh, kamu atau engkau ya. Secara konteks dia nggak salah, tapi pilihan ya. Pilihan ya Pak. Ya, kita kan ada perbedaan. Ini pertimbangan Pak Dir karena beliau menulis pakai tangan, kan kanan ini. Kalau ngapusnya kan susah. Tapi kalau ketikan nanti mungkin langsung dirubah. Biar Bu Anmalia ini pengen tulisan tangannya dilihat. Jadi saksi di tangannya Pak Dir. Jadi sudah tertulis kamu. KKP yang satu lagi engkau. Wow. Setelah dibaca mau dirubah lagi, tidak ada waktu. Mohon maaf Pak Adril. Ya, secara tidak salah. Tapi kan ini ada konsensus sebenarnya konsensus. Kalau konsensus kita di Al-Asani kan anta engkau, yang antum kalian kan begitu. Tidak memakai kita istilah kamu beda. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kan begini. Kita bikin kok KBPA-nya, kita ulang lagi KBPA-nya bersungguh-sungguh tadi, pula pahala. Yang berjiwa. Pahala KBPA
Jadi Ya, fa'ilun, fa'ala. jahidun. Jahidun. Ya. Oh, PPPA-nya ya. Kalau untuk pola fa'ala, Fa'ala yang yufa'ilu mujahidun. oh ya, udah mantap. Kemudian al-kufar, ini sudah pernah dibahas ya. Ini untuk jamak. Jamak kafir. Ya. Dengan tunggalnya kafirun. Ya, lanjut. Kemudian lanjut Bu, ada steak. Wagluz. Akar katanya tadi disebut, apakah akar katanya mengenai Ghaluzo. galuzo ya. Galuzo. KKSAD-nya Yagluzo. Yagluzu. Jadi kalau pelakunya dirubah menjadi anta, Tagluzo. tagluzu. Kalau gitu KKP-nya Tugluzo. Kalau untuk antuma, Tugluzo. antum, Tugluzu. untuk anti, Tugluzi. antunna. Tugluzna. Oh iya. Ini apa namanya? Berkata kasar gitu kan, berkata keras gitu kan. Berkata keras, kasar. Ada ya. Kemudian lanjut ke ma'wahum yang tadi ditanyakan, yang dikomentari oleh Pak Indro. Kita mulai dulu dari ini. Ma'wa tuh cara mencari akar katanya. Cara mencari akar kata. Buang ma di awal, kemudian tinggal sukun waw dan ya, kemudian buang hub. Nggak bisa maju ya buat listrik? Ya. Nggak majunya nih. Terus. Coba ulang lagi, Bu. Cara mencari kata ma'waw. Iya. Ma'wa. Buang buang huruf ma di awal, tinggal hamzah sukun dan wa dan ya yang terpotong dengan yang bergabung dengan hub. Jadi tinggal 3 huruf, kemudian kita cari di kamus huruf awaya. Kalau sudah dibuang mim, tinggal alif itu ya, wa, itu tidak ada pilihan lain, akar katanya pasti awaya. Ini satu-satunya akar kata yang mengandung 3 huruf sia. Mengandung 3 huruf sia, ya. Nggak ada lagi itu. Kalau dianggap nanti yang lain, nanti Pak Suarman nanti protes, ini nggak boleh ini satunya 3 huruf sia, nggak ada lagi yang lain ini. Jadi ini gampang dihafal aja nih Pak. Iya. Walaupun dihafal kan, ini kan bisa kita olah, Pak Ustadz. Bisa. Ini ma-nya itu urusan pola ya. Ma'alun polanya tepatnya. Jadi sekarang pertanyaan saya begini. Ini di wow itu kan harkatnya panjang, tegak kan oleh Pak Indro tadi. Panjangnya itu kenapa? Karena ada huruf sia wa yang di belakang. Ya. Jadi kan ada itu istilahnya mata kail, mata pancing gitu ya. Yang tidak berkata itu ya itu. Harkatnya sudah pindah ke wa. Jadi ma wa. Iya. Normalnya kan ma wayun gitu Pak dia. Di ma wa. Jadi harkat ya, sebenarnya harkat ya-nya itu yang pindah ke waw, sehingga wa-nya itu kan menjadi panjang dia. Panjang ya. Ya. Kalau ma ini kan sesuai dengan teori yang kita pahami, kalau ada ma di depan itu kan
tempat atau waktu ya. tempat, waktu. Ya. Otomatis pola kata bendanya sudah langsung Ya. maf'al. Ya. Jahannama nih kata pada tempat. Wa bi'sa ini ya udah termakan termasuk KKL khusus ya. Untuk kemudian al-masiru cara mencari akar katanya juga, cara mencari akar katanya juga. Buang alif sama lam sukun dibuang, ma dibuang, tinggal sayaro. Kemudian untuk harokat kita cari di kamus sayaro, karena di sini ada perubahan kaidah huruf sia yang dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi di kamus kita cari di soro. Ya. Terjemahnya apa dalam kamus, Bu? Terjemahnya dalam kamus. Apa artinya, Bu? Sebentar, Bu ya. Ya, bukan apa pelan-pelan aja. 225. Sor. Tempat. Artinya menjadi, kembali, berpindah, berpaling. Kalau itu, kalau tempat, kalau ma-nya ada ma depan. Jadi tempat kembali. Tempat kembali. Jadi soro itu kembali. Kita rubah pelakunya dari huwa sampai huna. Bagaimana perubahannya? Ya. Huwa soro, huma soro, hum soru, hiya sorot, huma sorota, hunna sirna. Ya, sirna. Ya, sirna. Ya. Oke, alhamdulillah, mantap. Oke, saya sebentar Bu Akmalia. Kaidah sia yang Ibu tahu apa ya? Bebas. Salah satu aja yang kaidah sia. Kaidah huruf sia, kaidah. Poin berapa yang Bu apa? Poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan berpola hidup keduanya, maka ditambahkan huruf waw di depan. Contoh katanya Bu udah paham? Kira-kira kata apa contohnya? Wa'ada. Jadi KKSAD-nya? Yau'idu. Ya, aslinya itu. Jadinya? Ya. Kan dibuang ciri KKSAD-nya ya, dibuang karena ya'idu kan wawnya, jadi ya'idu, jadi tidak ada waw, jadi ditambahkan waw ya. Jadi ya'idu KKSAD-nya ya. Jadi situ urusiannya sifatnya apa itu, Bu? Sifat urusian di KKSAD poin 1 itu. Apa sifat urusian dikategorikan? Menghilang. Ya. Menghilang Pak Del ya, jawab tadi dia ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Adrian. Karena tadi kita belum menyapa teman-teman, kita sapa dulu teman-teman di kelas pertama ya. Baik, kita sapa pertama ketua kelas.